Bu Ipuk itu emas. Tapi kalau hari ini Bu Ipuk itu memaksakan salah memilih seseorang yang akan mendampinginya dalam Pilkada 2024 ini, ya jangan menyesal Bu Ipuk ketika kadar keemasannya akan menurun. Jadi kalau hari ini kita bicara demokrasi, bahwa pemilu Pilkada besok itu sudah tidak mencerminkan demokrasi yang baik untuk pembelajaran pada masyarakat atau akar rumput. Karena terbukti apa? Pada proses mendapatkan rekomendasi saja sudah mengambil semua, tidak pernah diberikan proses kaderisasi atau pilihan yang lain. Landasan utama di demokrasi Indonesia ini kan demokrasi Pancasila. Sehingga sesuatu hal yang berjalan hari ini harus politik-politik yang berketuhanan, politik yang berkemanusiaan, berkerakyatan dan juga berkeadilan. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, nah kali ini kita kembali dialog seputar Banyuwangi memilih pemimpin. Nah kali ini kita melihat demokrasi di Indonesia, terutamanya di Banyuwangi, menunjukkan wajah yang berbeda. Politik identitas menjadi momok yang sangat menakutkan di kala pesta demokrasi akan digelar. Dahulu Black Campaign menggunakan sarana media sosial untuk menyebarkan isu-isu yang bermuatan negatif. Nah, kini lebih masif lagi. Karena media sosial bisa digunakan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Nah, pembahasan kita kali ini dengan tamu-tamu yang sangat luar biasa. Salah satunya ada Mas Endras Pujiono. Beliau ini adalah aktivis pegiat sosial. Juga ada Mas Hadi Purnomo, pengamat kebijakan publik di Banyuwangi. Dan juga yang sudah kita kenal ada Mas Heri Santoso selaku Prodem. Oke, kita awali pembicaraan kita ini terkait dengan demokrasi yang sudah kita sampaikan tadi. Menurut Mas Endras Puji, Mas Endras ini melihat demokrasi di Banyuwangi ini seperti apa? Yang saat ini kalau kita melihat di nasional, demokrasi nasional belakang ini menunjukkan wajah yang memang berbeda. Yang dulu demokrasi ini hanya momok menakutkan di kalangan media sosial, di kalangan media saja. Sekarang siapapun bisa mengakses media dan itu menjadi momok juga untuk demokrasi pada tahun ini. Ini melihat situasi ini seperti apa, Mas Endras? Ya, terima kasih, Mas E. Yang perlu dipahami sekarang ini adalah adanya demokrasi itu merupakan satu awalan bagi proses pemerintahan yang ada. Kebijakan-kebijakan yang muncul dalam rangka mengatur sendi-sendi bernegara dan berbangsa itu harus melalui real yang namanya demokrasi. Kalau kita bicara nasional, saya pikir nanti akan banyak sekali ketimpangan-ketimpangan. Mungkin akan kita diskusikan melalui Banyuwangi secara khusus ya. Saya melihat euforia demokrasi yang terjadi di Banyuwangi itu pasca pilihan legislatif kemarin, pasca pilihan presiden yang lain, dan beberapa pilihan-pilihan desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kami melihat secara ansih dari kacamata sosial, sebetulnya demokrasi sudah berjalan dengan realnya. Bahwa masing-masing individu warga negara mempunyai hak yang sama sebetulnya dalam rangka mengeluarkan aktivitas suaranya. Contoh di dalam proses yang namanya pileg kemarin, pilihan legislatif, hampir kecil sekali yang namanya orang yang tidak mencoblos.
Tapi banyak sekali orang-orang yang mencoblos dalam rangka proses prosentase partai maupun caleg yang dipilihnya. Untuk yang kedua, pilihan-pilihan yang saya maksudkan sebagai arahan atau awalan dari sistem demokrasi yang ada itu adalah salah satu kajian sebetulnya. Kenapa saya sebut kajian? Karena demokrasi secara ansih itu tidak harus berbicara masalah demo dan kratos sebetulnya. Kekuatan di rakyat tidak. Tapi bagaimana mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini masuk ke akar rumput dan itu dilaksanakan secara ansih. Kemacetan-kemacetan yang kami lihat kemarin ini adalah munculnya sektarian sebetulnya. Munculnya kelompok-kelompok yang menasbihkan diri sebagai kekuatan utama. Contoh LSM, wartawan dan beberapa tokoh-tokoh yang lain yang berbicara tentang ini saya. Kalau tidak ada saya, tidak ada yang lain. Lah, cikal bakal tidak berjalannya demokrasi di Banyuwangi atau secara umum, secara khusus di Banyuwangi itu, saya melihatnya karena munculnya orang-orang seperti ini. Pelaku-pelaku sektarian yang saya masukkan di awal itu adalah sesuatu hal yang harus kita habisi sebetulnya. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin ini menjadi parameter nanti setelah itu kita diskusi. Ada yang menarik ketika kita akan menyongsong yang namanya Pilkada Banyuwangi. Pilkada Banyuwangi kami harapkan lebih masif, lebih greng, lebih baik dari pelaksanaan baik itu pileg maupun pilpres. Harapan saya dengan kacamata apa? Tidak lagi munculnya ketimpangan-ketimpangan dari alat, dari sistem yang ada pada proses KPU ke bawah, Banwas ke bawah. Dan tidak ada lagi yang mencoba menorehkan tinta hitam pada proses hasil yang tidak disepakati atau hasil yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Mungkin awalnya itu Mas. Oke, terima kasih Mas Andras. Kalau menurut Mas Heri selaku Prodem melihat demokrasi saat ini terutama di Banyuwangi ini seperti apa Mas? Ya, terima kasih kepada kawan-kawan. Selamat siang semuanya. Jadi saya melihat kalau dalam konteks berdemokrasi, saya justru di Banyuwangi ini setback jauh sekali ke belakang. Saya terlihat bahwa fenomena yang muncul itu nggak lebih dari drama Korea semua. Ini proses pembelajaran demokrasi apa kita diajari telenovela kan, saya seperti itu. Artinya apa? Ketika itu bisa kita lihat dengan fakta yang cukup jelas, semua tokoh membranding dirinya sendiri masing-masing tanpa kemudian ada target atau tujuan politik. Tujuan politik karena ini dimensinya politik. Saya melihat bahwa ya politik identitas lebih kental di Banyuwangi karena yang muncul justru personal itu sendiri. Yang pertama sekarang ini apa coba yang dimaksudkan, diinginkan oleh beberapa tokoh yang saat ini memasang banner, memasang gambar, mempunyai visi misi dalam banner itu sendiri, yang semuanya itu bullshit, omong kosong semua. Saya melihat tidak ada keseriusan di sini. Jadi dari namanya aja bahwa politik identitas itu adalah kegiatan politik yang berdasarkan individu, politik individu. Baik itu juga menyangkut tentang suku, agama, warna kulit, yang sebetulnya implikasi dari politik identitas itu sendiri sangat luar biasa menakutkan. Artinya ada pembunuhan karakter di sini, terus kemudian ada juga tentang mencoba mengkotak-kotakkan masyarakat. Nah, dari kami, dari Prodem ini pinginnya pembelajaran politik jangan seperti ini. Karena ini menjadi tugas kita semua. Kalau sekedar mengenalkan diri, jangan nunggang di arena politik. Kalau pingin dirinya terkenal, jangan numpang di base politik.
Kan seperti itu. Artinya apa? Mana ada yang serius gambar-gambar yang dipasang ini? Nggak ada yang tarung nyatanya. Jadi kenapa? Bullshit semua. Ini drama Korea. Sekali lagi saya tekankan bahwa Banyuwangi ini saya sekarang kalau melebeli adalah kampung pecundang, bukan gudang petarung. Saya pikir itulah. Artinya banner-banner yang sudah terpampang di mana-mana itu bukan mencalonkan, tapi mencari uang atau seperti itu. Saya melihat kepentingan pragmatisme yang lebih besar kayaknya. Artinya menjadi alat bargain, alat menawar dirinya bahwa aku tawaran, aku duwe masa real, aku duwe grassroots, kan seperti itu. Tapi kalau dimensi politik yang sebenarnya dalam konteks berdemokrasi, ya harusnya malu lah. Kalau saya tanpa harus disuruh saya lepas itu. Artinya ini pembelajaran yang tidak dewasa dan sangat melakukan ini distorsi ideologi dalam berdemokrasi. Tetapi kan mereka mengeluarkan biaya juga untuk mencetak sebuah banner, memasang banner. Mereka kan berani mengeluarkan uang juga. Nah, kalau itu kan bisa kita artikan buy one get two, beli satu dapat dua nanti. Seperti itulah. Siap. Mas Hadi, gimana ini mengamati terkait dengan demokrasi yang ada di Banyuwangi yang tadi katanya Mas Heri, ya calon-calon di Banyuwangi ini yang sudah terpampang itu bukan serius, tapi mereka ini hanyalah menjual lah seperti itu. Bahasanya mungkin bisa dikatakan menjual. Ini seperti apa menurut Mas Hadi? Terima kasih banyak Mas Andres dan juga Mas Heri. Dan juga pemirsa Banyuwangi TV pada sore hari ini. Selamat sore. Sangat menarik sekali tadi disampaikan kaitannya dengan demokrasi yang sedang berjalan hari ini, lebih pada demokrasi identitas. Dan juga pasang banner tadi apa yang disampaikan oleh Mas Heri sekedar hanya panggung untuk beli satu dapat dua. Ini sangat menarik sekali, tapi menurut kami bahwasanya hari ini memang harus ada pembelajaran kepada masyarakat bahwa saya tadi dikatakan demos kratos dari rakyat, oleh rakyat dan tentunya juga untuk rakyat. Tentu ketika berbicara demos dan kratos, landasan utama di demokrasi Indonesia ini kan demokrasi Pancasila. Sehingga sesuatu hal yang berjalan hari ini harus politik-politik yang berketuhanan, politik yang berkemanusiaan, politik yang berpersatuan, berkerakyatan dan juga berkeadilan. Hari ini bagaimana mungkin itu akan terwujud ketika hari ini disampaikan tadi ada politik identitas, ya berjalan hanya dengan kelompok-kelompoknya. Ini kos politik ini kan sangat mahal sekali. Bagaimana mungkin orang yang berangkat ke jalur politik ini dengan kos yang mahal, dia tidak akan mencari kembalian. Sehingga seringkali kita melihat hasil dari proses demokrasi, hasil dari proses politik ini, personalnya ditayangkan orang-orang yang korup semua. Tidak antusias dengan kebijakan yang memang punya maslahat buat masyarakat. Tentunya di Banyuwangi juga tidak asing lagi artinya kaitannya dengan hasil proses demokrasi. Ini yang kemarin kami rasakan di demokrasi tingkat desa ini sangat luar biasa ini kemarin. Nah, bukan hanya sekedar elektabilitas, tapi yang lebih penting ini isinitas. Dari bagaimana orang sudah menanamkan jasa, menanamkan apa yang sudah dilakukan kemaslahatatannya untuk rakyat dengan khairun nas anfa'hum linas, berbuat sekecil apapun kebaikan bukan buat masyarakat, ini hilang dengan last minute dengan orang-orang yang bagi-bagi duit. Itu yang kami rasakan. Dan itu diikuti oleh pileg kemarin. Dan mudah-mudahan nanti di pilkada tidak seperti itulah. Mas Hendras, berbicara terkait dengan tadi banner-banner yang sudah terpampang begitu banyak. Nah, kalau di media sosial sendiri, sekarang kan semua orang kan masuk di media sosial semua seperti itu. Di pegiat sosial sendiri. Ini sebenarnya masyarakat sendiri ini sudah memahami betul atau tidak? Artinya memang banner-banner yang terpampang, semua calon-calon di mana-mana ada. Ini ada orang yang benar-benar meyakini mereka ini seorang calon bupati untuk maju, atau sebenarnya masyarakat ini sudah paham betul bahwasanya
banner-banner yang sudah terpampang di mana-mana, siapapun yang bisa memampangkan diri ini hanya sekedar nampang saja atau seperti apa? Terima kasih. Jadi menindaklanjuti dari beberapa kawan tadi, saya melihatnya ada prosentase yang berjalan. Prosentase yang saya pikir itu adalah 70-30. Yang 70 itu adalah orang tidak mengerti, dan yang 30 itu adalah orang yang mengerti. Maksud dalam artian kami mengerti dan tidak itu adalah begini. Pelaku-pelaku politik yang ada di Banyuwangi itu harusnya mencerminkan, mendidik, mempelajari akar rumput atau masyarakat itu berdasarkan demokrasi yang baik. Contoh salah satu yang harus dipahami adalah mekanismenya. Calon muncul itu dimunculkan oleh yang namanya partai politik. Partai politik punya kewenangan mendisposisi seluruh kadernya, seluruh orang yang dinilai baik untuk memenangkan proses yang akan kita tuju. Hari ini beberapa kawan yang mencalonkan diri, bukan dicalonkan loh ya, mencalonkan diri menjadi calon bupati, belum ada yang mencalonkan diri menjadi wakil bupati misalnya. Tapi benar-benar yang berkembang itu banyak sekali berbicara, saya mencalonkan calon P1 atau Bupati Banyuwangi. Secara implisit saya juga ingin tertawa sebetulnya kawan-kawan atau pemirsa Banyuwangi TV, bahwa mereka sebetulnya itu tahu mekanismenya apa tidak. Kalau kita bicara mekanisme seperti yang saya sebutkan di atas, bahwa mekanisme itu muncul dari partai, bukan lagi persoalan suara lewat KTP, suara lewat perorangan dan sebagainya. Kalau partai itu sudah melihat bahwa orang yang tidak ada di Banyuwangi pun bisa mencalonkan diri, kuasa Tuhannya demokrasi sekarang itu adalah partai. Dan yang terakhir, kalau kita berbicara masalah orang yang awam yang 30%, ya yang 70% itu adalah orang yang melihatnya siapapun yang memasang banner dan lain sebagainya atau gambar dan sebagainya, dia akan melihat bahwa itu memang calon. Dan ini adalah pembodohan. Dan ini adalah bentuk diskriminasi atau distorsi demokrasi yang ada. Jadi kalau menurut saya, meskipun ada embel-embel mereka itu beli satu dapat dua dan sebagainya, saya pikir mereka tidak lagi mempelajari masyarakat atau akar rumput bahwa demokrasi itu tidak baik untuk mereka. Terima kasih. Tetapi berbicara dengan itu tadi kan, mereka ini mencalonkan diri itu juga untuk menarik perhatian dari masyarakat agar survei mereka ini tinggi. Karena berbicara calon ini yang menentukan, yang mendaftarkan adalah partai. Mereka harus kendaraannya kan partai seperti itu. Ya. Ini gimana ini? Ya, saya mungkin. Ya. Terima kasih. Jadi sebetulnya kalau kita bicara persentase kembali, ranking atau rate atau nilai tawar mereka itu sebetulnya bukan dari banner, tapi dari apa yang mereka lakukan di Banyuwangi. Contoh salah satu kasus adalah bahwa pelaku-pelaku politik yang memang tidak dari ASN itu murni dia bergiat, berkolaborasi, menekuni organisasi yang namanya partai. Jadi dia memang kader atau orang yang dipilih oleh partai, itu bukan ASN. Jadi untuk berbicara ke sana saya melihatnya jauh. Yang kedua, bahwa ketika mereka itu implementasinya itu berbicara tentang bagaimana harga diri atau nilai jual mereka naik, sebetulnya tidak usah melakukan itu pun kalau partai sudah melihat dengan rate, dengan bahasa bukan kajian tapi bahasanya survei itu yang dilakukan partai atau sistem yang lain itu sudah melihatkan bahwa dia mumpuni. Kalau hasil survei yang sementara ini kita perdebatkan bisa ya dan bisa tidak, jangan pakai survei. Tapi bagaimana masyarakat menilai bahwa apa yang dia lakukan dalam rangka mengisi kebijakan atau harmonisasi politik yang ada di Banyuwangi itu menjadi tumpuan dasar. Mungkin itu. Siap, mantap sekali. Mas Hari, pemilihan bupati, kita berbicara Banyuwangi, ini pemilihan rakyat ini dibatasi oleh partai politik. Ini jenengan melihatnya seperti apa? Ya, ini kan memang menjadi persoalan klasik ya. Artinya bahwa
mekanisme penentuan atau sebagai keputusan akhir itu semua terletak pada partai, rekom partai ya, yang menjadi final atau finishnya. Nah, akan tetapi bahwa mestinya terkait dengan proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh partai politik, ini kan menentukan figur yang ini akan direkom oleh partai, ini tentunya tidak cukup asal-asalan. Seperti misalnya orang itu atau personal itu duitnya akeh, terus kemudian cakap dan sebagainya lah. Akan tetapi ada beberapa hal yang ini sebetulnya bisa dijadikan sebuah rujukan lah, saya pikir ya. Kalau memilih pemimpin itu masih menurut subjektivitas saya sendiri bahwa ada 5 kriteria yang semestinya harus dilewati oleh semua partai politik lah, saya yakin itulah. Yang pertama itu unsur bertakwa atau beragama lah. Karena di Indonesia itu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua itu punya integritas. Integritas itu yang menyangkut persoalan perilaku dan tingkah laku yang menurut tataran sosial di masyarakat itu etis apa tidak etis. Terus yang ketiga kapabel, ada kapabilitas. Terus yang keempat itu otoritasnya juga mampu. Ini yang berkaitan dengan mengendalikan ruang lingkup atau wilayah. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah karitas. Karitas itu menyangkut tentang bahwa yang sekarang menjadi mantra luar biasa bagi untuk sebuah jargon bahwa pemimpin adalah pelayan. Nah, semua kan meskipun itu tatarannya kadang-kadang sekedar lip service, tapi unsur karitas itu menjadi hal yang sangat luar biasa sebagai mantra bahwa saya siap menjadi pelayan masyarakat. Siapa yang nggak bilang seperti itu ketika mau jadi pemimpin? Faktanya setelah nanti jadi pemimpin, oh beda lagi. Persoalannya akan menjadi beda karena dihadapkan dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Saya pikir itulah. Jadi mestinya 6 bulan yang lalu itu sudah ada kemerengsengnya ya. Kami air kemerengseng lah. Di Banyuwangi ini tentang pilkada. Tapi saya melihat nggak ada. Siapa yang kemerengseng situasinya? Awalnya Pak Sumail dengan begitu kerasnya mau mencalonkan, pertengahan black pack. Loh, ini yang kemudian menjadi ironi ya. Banyuwangi itu oleh hai gelari wilayah tapal kuda. Ya, siapa yang nggak tahu Banyuwangi? Dengan ketapangnya lah. Kalau ditutup juga jalur internasional akan terputus. Nah, di mana itu? Fakta realnya itu kan nggak ada ternyata. Bahwa di Banyuwangi lebih pantas kalau hari ini kita bersepakat kampung pecundang bukan kampungnya petarung. Saya pikir itu. Oke, Mas Hadi, apa yang dikatakan Mas Heri tadi, apakah ini juga salah satu partai politik tidak bisa mencetak sebuah kader? Pertama itu, kader untuk menjadi seorang pemimpin. Atau apa kendalanya sebenarnya sehingga di Banyuwangi ini, apa yang dikatakan tadi, kurang kemerengseng, tidak ada kemerengsengnya. Apa ini kendalanya mungkin Mas Heri? Terima kasih. Apa yang disampaikan Mas Heri tadi juga sangat menarik. Kampung pecundang, artinya bukan mereka yang pasang-pasang banner ini bukan petarung. Berbicara tentang rekom karena yang itu merupakan pintu masuknya mereka bisa mencalonkan diri menjadi seorang calon bupati atau pasangannya, tentu ini sangat menarik. Yang namanya popularitas, elektabilitas, ini apakah memang menjadi satu ukuran, tolak ukur bagi partai itu sendiri? Saya kira tidak. Yang lebih penting menurut kami itu yang paling akhir, isinitas. Apakah mungkin partai ini tidak ada maharnya? Sehingga banner yang terpampang di jalanan dikatakan mereka itu sebagai pecundang dan tidak bisa ikut konstelasi karena tidak mendapat rekom. Mungkin karena isinya tas kurang. Mungkin ini bukan bahasa yang disembunyikan lagi ya. Ini sudah menjadi isu umum.
Tapi menurut kami memang seharusnya partai hari ini harus lebih greget lagi. Bagaimana kader-kader politiknya ini bisa betul dicetak menjadi seorang pejabat publik, pemangku kebijakan. Itu karena memang tujuan dari partai untuk meraih sebuah kekuasaan. Tapi hari ini justru mereka yang melenggang dan berjalan kadangkala bukan orang dari kader partai politik itu sendiri. Ini satu contoh hari ini di Partai Kebangkitan Bangsa sampai hari ini belum bisa menentukan, padahal 9 kursi siapa yang harus direkom karena di situ ada bulan kembar antara Gus Munib dan juga Gus Maki yang dua-duanya ini sosialisasinya kemana-mana ini sangat luar biasa. Kalau mereka seorang tokoh ini bisa sadar diri, sadar posisi tentunya karena sudah ada dari kader partai politik yang sudah berangkat, tentunya mbok iyaolah biar yang sudah kader politik saja, karena ada mamu terkecuali di kader politiknya partai itu tidak ada. Mungkin bisa dari luar masuk ke situ sehingga rekom dari PKB ini sudah selesai. Sampai hari ini kan yang ditunggu-tunggu rekomnya PKB dan juga Gerindra serta Golkar serta PDI, tiga-tiganya ini masih ditunggu oleh masyarakat. Apakah yang tersisa 4 partai ini nanti akan gugur ke calon yang lain atau ke petahana? Ini yang masih ditunggu, sehingga kurun waktu sekarang pendaftaran kurang berapa? 11 hari. 11 hari ini masyarakat menunggu itu. Jangan sampai Banyuwangi ini menjadi kampung pecundang sehingga musuhnya bumbung kosong. Harapan kami masyarakat seperti itu. Mas Hadi, sepertinya Mas Hadi tidak terima ya kalau Banyuwangi dikatakan pecundang, artinya akan bermusuhan dengan bumbu kosong. Kalau menurut Mas Hadi sendiri melihat semua calon-calon di Banyuwangi ini memang mereka ini memang seorang yang memang pingin maju dan pingin melawan, atau memang hanya mereka ini sekedar ingin populer aja seperti itu? Jadi saya tertarik ketika kita berbicara tentang elektabilitas kader. Yang perlu dipahami adalah partai itu punya aturan baku untuk dalam rangka mengusulkan, merekomendasikan calon yang dia pilih. Jadi contoh kasus ada pengurus ranting merekomendasikan si A, habis itu ranting menguruskan si A, kecamatan begitu, kabupaten begitu, provinsi sampai terakhir di pusat. Saya melihatnya tidak ada yang salah terkait ini. Cuma yang menjadi pertanyaan besar buat saya adalah banyak sekali potensi-potensi kader yang harusnya itu bisa mengisi, yang bisa menjalankan roda organisasi dan rekomendasi partai itu justru tidak dipakai. Orang yang tidak masuk partai karena ada kepentingan, dia barusan dibuatkan KTA sudah dapat merekomendasi dalam rangka mencalonkan diri menjadi calon. Nah, ini bukan lagi berbicara pembelajaran politik yang baik sebetulnya, tapi intensitasnya adalah membunuh kaderisasi di partai itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Banyuwangi sebagai kampung pecundang, saya melihatnya bahwa saya warga Banyuwangi juga. Jadi seharusnya saya melihatnya bahwa Banyuwangi ini dengan dipoles mulai pilihan reformasi kemarin dengan pilihan bupati secara langsung, itu mencoba menorehkan sejarah sebetulnya. Sejarah itu kalau ada 2 kacamata, bagi yang seneng pasti akan ngomongkan wah, tapi bagi orang sedikit yang ngomongkan tidak seneng pasti ngomongkan wow. Dan pasti akan juga menorehkan bahwa apa yang dilakukan penguasa atau pemerintahan pada waktu itu adalah tidak bagus. Lah ini, maksud kami kacamata dari pecundang itu menjadi embrio dari pengkotak-kotaan pola pikir yang ada di Prodem itu sendiri. Kalau saya melihatnya bahwa kekurangan demokrasi hari ini ya harus kita suarakan dengan masukan-masukan yang bagus untuk hari ini. Masukan itu apa? Kalau dinilai Banyuwangi seperti itu ya harusnya kita memberi contoh yang baik sebetulnya. Itu yang harus dipahami. Ada hal yang terakhir yang harus menjadi pertimbangan juga terkait rekomendasi partai itu adalah Tuhannya demokrasi. Karena
aturan baku di penyelenggara pemilu bahwa yang bisa memberikan rekomendasi mencalonkan itu adalah partai, bukan perseorangan. Kalau dilihat bahwa dia punya kapabilitas, dia punya kapasitas, tapi dia tidak punya duit, ya harus minggir. Karena perilaku budaya ini bukan berlaku untuk hari ini, tapi sudah mulai dulu. Bukan menjadi barang yang kasat mata atau ditutupi bahwa seseorang yang mendapatkan rekomendasi harus menyelesaikan X. Seseorang atau pasangan yang direkomendasi partai harus menyelesaikan X. Dan ini adalah sesuatu yang harus dilawan. Karena apa? Orang yang memberikan atau pasangan yang memberikan atau calon yang memberikan awal dana, dia pasti akan mencari pengembaliannya. Dan ini resiko yang besar untuk Banyuwangi. Mas Ari. Iya. Orang yang memberikan dana di awal ini akan menjadi permasalahan di Banyuwangi. Artinya ketika borong-memborong ini dilakukan oleh salah satu calon mungkin seperti itu, ini juga akan membahayakan Banyuwangi atau seperti apa? Ya, terima kasih ya. Jadi saya pikir ada beberapa multi penafsiran ya. Multi penafsiran dari situasi yang saat ini berkembang, sudah berjalan tentang adanya pemborongan rekom. Saya melihat ada sedikit ketakutan ya, ketakutan atau kekhawatiran dari petahana yang padahal kalau di atas kertas dengan tidak adanya gelombang apapun di tingkatan masyarakat ini yang sampai istilah Jawanya kemerengseng itu sudah bisa dipastikan kalau petahana ini juga akan melenggang lagi. Nah, sekarang yang menjadi hal yang harus kemudian kita urai itu adalah kenapa pendampingnya harus dari birokrasi. Apakah partai politik sudah tidak cukup punya ruang untuk menyodorkan personal atau figur sebagai pendamping dari bupati ya, calon bupati ya. Loh kenapa? Loh, lah ceritane lah kabeh diborong sak wakil-wakile sesuk ditentokne. Ya sudah bubar aja demokrasi di Banyuwangi. Kan biar rukun kan. Artinya ketika semua partai diborong, ketika mengambil salah satu wakil dari salah satu partai kan nggak fair. Maka dari itu harus mengambil wakil dari luar seperti itu. Oke, kalau asumsi itu yang kemudian dipakai dasar. Tapi nanti dulu sejauh mana tingkat kelayakan dari figur tersebut untuk kemudian ditampilkan atau diusung menjadi wakil. Kenapa? Yang namanya pemimpin itu di mana-mana juga menjadi panutan. Nah, kenapa saya tadi menyampaikan bahwa yang paling fundament untuk persoalan kriteria pemimpin itu adalah bertakwa. Itu jelas, karena negara kita berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, punya integritas. Sekali lagi, integritas. Integritas itu adalah hal yang menyangkut persoalan etika atau etis ya. Yang ini juga menyangkut persoalan sosial di tingkatan masyarakat. Artinya begini, saya ini dikenal sebagai seorang peminum, katakan seperti itu. Jadi kemudian ketika saya akan masuk mengikuti kontestasi, layakkah saya ini seorang pemabuk? Harus kemudian mengcasting dirinya ingin menjadi seseorang yang bisa dijadikan panutan bagi masyarakat Banyuwangi. Oh, nanti dulu. Dan saya sendiri kalau misalnya fakta yang ada pada diri saya seperti itu, saya langsung acungkan jari bahwa saya tidak layak untuk mendampingi petahana sebagai wakil Bupati Banyuwangi. Karena saya pemabuk. Jadi seperti itulah. Jadi ini hal yang mestinya harus, kenapa sih partai mosok kurang uang sih? Kan tidak lah saya pikir. Tapi ya sekali lagi
ini ada asumsi yang mengatakan bahwa partai ini seloroane memang ente-entean wis setelah pemilu kemarin, maka dia melakukan recovery dalam rangka untuk mengembalikan lumbung-lumbungi seloroan ben ono isine lagi, sehingga putaran roda organisasi partai menjadi jalan. Saya yakin semuanya targetnya ke sana. Karena apa? Yang punya duit siapa? Ya petahana hari ini. Ketika ngomong siapa yang punya duit, petahana. Yang mengendalikan anggaran, petahana. Jadi ya kalau ketakutan melawan petahana wajar dan sangat masuk akal sekali. Seperti itu. Mas Hadi, apakah yang tidak berbahaya? Artinya ketika rekom dilakukan dengan seperti itu, dengan menggunakan selorokan yang dibawa tadi itu, inikah apa nanti tidak akan berbahaya untuk dalam kepemimpinan Banyuwangi ke depan? Artinya seberapa besar sih gaji seorang bupati? Seberapa besar sih pendapatan menjadi seorang bupati? Ketika rekom ini cukup besar, apakah ini tidak membahayakan anggaran-anggaran yang ada di Kabupaten Banyuwangi untuk kepemimpinan ke depannya seperti itu? Terima kasih. Memang sosok seorang pemimpin yang dibutuhkan itu sosok pemimpin yang betul-betul bisa punya manfaat buat masyarakat. Kalau pemimpin Banyuwangi ya buat masyarakat Banyuwangi. Jadi ketika tadi harus mengisi-isi seloroan yang sudah kosong, ini sangat berbahaya seperti yang disampaikan oleh Mas Andreas juga tadi, bahwa kos politik yang terlalu tinggi ini akan melahirkan seorang pemimpin yang korup. Itu pasti, golek pulian itu pasti. Dan itu sangat berbahaya sekali untuk Banyuwangi. Oleh karenanya dengan borongan rekom ini sangat beresiko. Satu, selain beresiko menentukan seorang wakil, ketika beliaunya mengambil wakil tidak dari satu partai politik yang menjadi kesepakatan dari seorang cabupnya, ini kayaknya kalau memilih suatu misal dari birokrasi, apa ada udang di balik batu, seperti yang di arahnya kayaknya ke sana tadi Mas Andang. Ini kayaknya ada udang di balik batu. Ojo-ojo ini sebagai bentuk kelanjutan untuk penyelamatan juga. Saya takutnya ke arah sana, dan ketika itu nanti masuk di masa kampanye, ini sangat berbahaya sekali. Saya kira seperti itu. Ada tambahan. Oke, siap. Jadi terima kasih. Saya melihatnya begini, bahwa pencalonan atau calon yang diusung partai yang hari ini digembar-gembarkan bahwa petahana itu mendapatkan seluruh rekom, itu bukan menjadi hal yang tidak baku di politik. Di politik saya melihatnya bahwa itu sah. Saya sebagai penguasa kemarin atau petahana atau pemimpin yang kemarin dan sekarang mencalonkan, saya memborong rekomendasi itu adalah sah. Kenapa partai mau? Karena mungkin partai melihat bahwa dia punya kapabilitas. Itu yang harus dipahami. Tapi harus diingat bahwa ketika dibuka ruang bahwa petahana atau calon yang akan datang itu mengambil seluruh rekom yang dimunculkan di partai-partai di Banyuwangi, itu membunuh demokrasi atau pembelajaran demokrasi yang baik untuk akar rumput dan kami. Sekali lagi, itu adalah pembunuhan demokrasi yang ada di Banyuwangi secara khusus. Jadi kalau hari ini kita bicara demokrasi, bahwa pemilu pilkada besok itu sudah tidak mencerminkan demokrasi yang baik untuk pembelajaran pada masyarakat atau akar rumput. Karena terbukti apa? Pada proses mendapatkan rekomendasi saja sudah mengambil semua, tidak pernah diberikan proses kaderisasi atau pilihan yang lain. Di kacamata secara politik tidak ada aturan baku bahwa itu tidak diperbolehkan. Boleh. Tidak ada aturan baku. Tetapi secara sosial dan demokrasi bahwa itu kurang etis. Kenapa saya bicara kurang etis? Karena itu bisa membunuh roh dari demokrasi itu sendiri. Mungkin itu tambahannya. Mantap, luar biasa obrolan kita hari ini. Namun karena waktu yang sudah tidak bisa kita tambah lagi, mungkin nanti kita akan ngobrol lagi dengan tamu-tamu yang sangat luar biasa ini. Mungkin di akhir season ini saya memberikan kesempatan
pada para narasumber untuk bisa menyampaikan secara singkat, gamblang di akhir sesi ini. Mungkin bisa diawali dari Mas Endras. Kesimpulannya. Terima kasih. Jadi saya mohon maaf di hari ini, mungkin di awalan yang tadi tidak ada kata maaf, saya sekarang mohon maaf mungkin penyampaian kami yang terlalu vulgar bagi masyarakat pemirsa di Banyuwangi TV yang ada di Banyuwangi atau sekitarnya. Ada konsep demokrasi yang harus dijalankan dengan baik. Yang pertama adalah demokrasi itu butuh proses kaderisasi. Demokrasi itu membutuhkan suatu bentuk muatan rekomendasi mulai dari yang terbawah sampai yang ke atas. Jangan sampai ada bahwa rekomendasi dari bawah itu muncul di tengah atau di atas akan dihabisin. Bahwa untuk Banyuwangi hari ini saya melihatnya kalau memang benar nyata bahwa petahana itu sudah mengambil seluruh rekom, saya hanya berbicara hari ini adalah matinya demokrasi yang ada di Banyuwangi. Terima kasih. Mas Adi, mungkin bisa menyampaikan secara singkat. Baik, terima kasih. Harapan kami untuk Banyuwangi ke depan dalam pilkada ini diberikan ruang yang cukup buat calon lain untuk bisa ikut serta berinisiatif yang baik untuk membangun Banyuwangi ini. Karena ini masih tersisa 4 partai. Setidak-tidaknya ojo diborong kabeh lah. Ben kancane iku komanan, ada konstelasi, ada pemilihan untuk pilkada di Kabupaten Banyuwangi, sehingga tidak melahirkan kebencian-kebencian yang baru di masyarakat yang memang sudah dulunya tidak senang dengan petahana. Saya kira seperti itu. Mas Heri, mungkin bisa ditambahin. Ya, terima kasih. Kalau dari saya harapannya kepada partai politik lah, pada partai politik untuk lebih bisa bersinergis dengan teman-teman Prodem dan teman-teman dari penggiat medsos serta pengamat kebijakan publik ya. Ini untuk bersinergis dalam persoalan pemikiran dan sehingga di Banyuwangi benar-benar dinamis, terciptanya proses demokrasi yang benar-benar bisa dinikmati, dilakukan dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Terus kemudian yang terakhir, ada satu hal yang saya pikir pemirsa Banyuwangi TV juga sepakat ya, bahwa Bu Ipuk itu emas. Tapi kalau hari ini Bu Ipuk itu memaksakan salah memilih seseorang yang akan mendampinginya dalam Pilkada 2024 ini, ya jangan menyesal Bu Ipuk ketika kadar keemasannya akan menurun karena faktor integritas yang tidak dimiliki oleh calon pendampingnya. Saya pikir itu Mas ya. Jadi sekali lagi bahwa semoga proses demokrasi di Banyuwangi semakin dewasa, tidak mati, tidak mati suri seperti ini. Adik-adik mahasiswa aja nggak ada kelihatan. Jadi kenapa? Jadi karena memang tidak ada sinergisitas ya, tidak ada gesekan pemikiran yang harus dilakukan oleh partai politik sebagai ujung tombak dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih semuanya para narasumber yang sangat luar biasa. Memang demokrasi kita sedang terancam. Aspirasi rakyat untuk memilih calon pemimpinnya dibatasi oleh partai politik. Akankah rakyat dipaksa untuk bisa memilih seorang satu kandidat atau dengan kotak kosong? Mari kita kawal demokrasi di Banyuwangi ini agar berjalan lancar dan hak rakyat tidak dibatasi dan hak rakyat bisa untuk memilih Bupati Banyuwangi dengan adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.